silaturahmi kita di RRI. Ayo dulur hati riang gembira ngobrol di sini bareng Wak Ola. Pergi maraton di pagi hari, maraton lari ngelilingi sunyi. Adat budaya haruslah lestari, idaklah pacak dijual beli. Dudulur, kita masih bersama perempat RRI Pangandaran di Sriwijaya Pagi. Ya, 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan dulu pendengar di mana berada. Kembali dengan suara komunitas ya, atau obrolan komunitas. Dan pagi hari ini komunitas atau mungkin orang-orang yang bergerak dalam kegiatan komunitas ya, kita undang ada hubungan dengan musik ya, musik dan juga radio, karena pada masanya ya ini ada hubungannya dengan radio dan musik, yaitu kaset dan juga piringan hitam. Nah, pada pagi menjelang siang ini ada Rizky Febrian, seorang kolektor dari kaset pita dan juga piringan hitam yang atau sering disebut dengan rilisan fisik ya. Dan tema kita anak muda yang mengkoleksi rilisan fisik di zaman modern, piringan hitam dan kaset pita. Langsung baik kita bersua dengan Rizky Febrian. Halo, selamat pagi Rizky. Ini suaranya belum kedengeran nih, deket ya Pak? Iya. Halo. Halo. Iya. Halo. Halo. Kita lanjut ya. Apa kabar Rizky? Alhamdulillah, puji Tuhan, baik. Ya. Rizky ini dalam usia muda, hobi dengan namanya kaset. Nah, kalau dulu mungkin buka YouTube kami perempat ya, karena ini disiarkan bukan hanya di radio tapi di YouTube juga. Ini Rizky membawa beberapa contoh kasetnya yang dikoleksinya, dan terlihat dari kemasan kaset ini memang kaset lama. Begitu juga dengan piringan hitam, karena piringan hitam ya setahu saya masih diproduksi ya Rizky? Masih. Walau berapa ukuran berapa yang masih diproduksi? Galau-galau ukuran masih, tapi kebanyakan yang paling besar itu yang 12. Itu masih diproduksi, sampai penyanyi-penyanyi sekarang juga produksi piringan hitam lagi. Yang 12 tadi? Iya, yang besar itu. 12 cm ya? Bukan 12 inci. Inci ya. Iya. Yang paling kecil? Yang paling kecil 7. 7 ya. 7. Yang mirip CD yang biasa ya? Iya. Ya. Oke. Sejak kapan hobi ngumpuli koleksi kaset sama piring hitam? Awal 2019 itu pas SMA. Pas SMA? Masih SMA. Itu karena pemikir sendiri atau ikut-ikutan? Jadi awalnya tuh ada di rumah tuh ada tip bekas wong tua dulu. Tidak terpakai. Jadi ada sikok kaset rekaman, dites pakai tip itu hidup kan. Ya. Ngapa suaranya beda daripada denger di HP. Jadi keterusan beli sikok. Jadi banyak. Apa yang membedakan suara tip sama HP? Atau lebih ada ngeresek-reseknya? Kalau dari kaset sih pitanya lebih cak original saya itu nah. Kalau Cak Wong penyanyi langsung ya? cak penyanyi langsung, apalagi pakai audionya yang bagus kan. Iya. Kalau piringan hitam tuh lemaknya nggak ada gresek-greseknya itu. Iya ya. Lebih klasik ya? Lebih klasik. Oke. Dan ada kasetnya sini yang dibawa yang pertama punya keluarga? Oh, tidak bawa kalau itu. Koleksi pertama lah itu ya. Iya, Terus awalnya itu dapat di mana ketika ngoleksi selain punya keluarga tadi? Atau ada kawan yang ngasih gitu, lama-lama? Tidak, awalnya beli sikok tuh online, beli di daerah Jawa situ, beli sikok, laju keterusan mbak nah, sampai sekarang tuh sampai dari 2018 tuh sampai sekarang. 2018 sampai sekarang. Jadi 1 bulan berapa kali hunting ke pasar-pasar lawak? Kalau keluar sih
kalau pacak tiap hari kita nyari. Oh iya. Jadi kalau si Pasar Lawak kan biasanya kan hari Minggu ya, khususnya di Cinde. Nah, itu memang banyak yang menjajakan kaset-kaset lama gitu. Sekarang sih sudah dikit susah, ya. Ya sudah susah karena peminatnya juga lah dikit kan. Tidak ada banyak lagi. Tapi sekarang di Palembang lah mulai banyak anak-anak muda ngoleksi-ngoleksi mainnya. Dan itu juga tergantung dari tip ya. Tergantung tip. Masih ada produksi tip ya? Kalau tip masih ada yang baru-baru tuh masih, tapi tidak sebagus dulu. Kalau dulu tuh kan yang bermerek-merek nian, nah, Iya. Maksudnya itu tip yang original lah ya. Kalau sekarang kan sudah campur dengan sudah campur lah, bisa digital, USB masih, sama apa ada. Tidak kalau maju dulu lagi. kalau dulu kan tip-tip yang memang khusus untuk kasetnya. Iya, dulu tip kasetnya. Paling untuk nyocok ke headset gitu. Ya. Ya. Dan Dolor Galo-Galo di kesempatan siang hari ini yang punya mungkin di rumahnya masih ada kaset, nah bolehlah tanya-tanya lah dengan si Rizky ini. Rizky ini kolektor, siapa tahu pacak langsung dijingok. Ya di 0711351656 dan di sini Rizky jingokan nian kaset-kasetnya ini yang paling tua yang mana Ki? Paling tua tuh ada yang di rumah lebih tua lagi ada. Tapi yang dibawa nih? Yang dibawa ini ada beberapa yang ini tua. pilihan dari Rizky sendiri. Iya. Kenapa ada cerita itu? Ini dari baju sama kaset sama nih. Oh iya, yang ini. Guru Gipsy. Ya, ini langka ini. Ini kaset maksudnya tuh cikal bakal musik Indonesia lah ini nih. Iya. Si Guru Soekarno Putra. Itu kotaknya, Be? Kotaknya be, kaset enggak bawa saya. Disimpan ya. Ya, ini Guru Soekarno. Oke. Dan semuanya kotaknya, Be? Tidak, ini ada isi. Kalau yang ini be yang Oh, memang jadi apa namanya? Simpanan memang dari, disimpan ya. ya. Ada beberapa yang menjadi simpan utama. Banyak. Yang kayak ini tunjuki ya. Ya, ini adalah Kalau ini album pertama Iwan Fals. Oh. Ini yang Amuradul. Ini pernah ditawar wong 5 juta. Wih. Tidak dijual lebih. Mungkin belinya mungkin tidak sampai seperti itu ya. Tidak sampai. Iya, kan tidak sengaja juga beli kan? Iya, Tidak tahu kalau emang dicari kan. Jadi Amburadul itu udah tahun berapa tuh produksi? Tahun 70-an, 78 sekitar itu. Ya. Jadi mengoleksi kaset atau piring hitam ini juga menambah wawasan juga ya. Nambah. Iya. Pengetahuan musik. Iya, jadi tahu oh ini tahun ini ada main ini. Dan kalau ditanya pasti tahu Ki. Pasti tahu. Kebanyakan tahu karena aku Tahu produksi gitu. ngoleksinya sambil belajar juga kan. Tahun berapa diproduksi, album apa. Seluruh genre? Seluruhnya. Pokoknya seluruh jenis musik, pengajian. Ada? Ada pengajian. Oh, iya. Ceramah. Ada kalau Murotal pengajian. Ada ceramah. Cino, Magu Mandarin ada. Ada. Jadi tapi tidak sampai ke negeri jiran ya. Kayak lagu-lagu Melayu. Ada. Lagu-lagu Malaysia? Ada, lagu-lagu Malaysia ada. Oh. Jumlah berapa galau-galau? Kalau kaset sekitar 10 ribuan lebih. 10.000? Iya, kalau kaset. Kalau piringan hitam mungkin ratusan masih. Kalau 10.000 tuh banyak. Dua ruangan ada sih kok. Di rumah buat Dwi kok. Buat mungkin nak nambah lagi boleh ya? Kalau kaset nambah juga ruangannya. Dan kemudian kalau di koleksi kaset kan displaynya memang berjar-jar ya. Karena ya tidak pacak gitu kita tumpuk-tumpuk itu kan sayang tumpuk-tumpuk ya. Perawatannya mana lagi? Dia yang penting jangan di ruangan yang lembab ya. Jangan di ruangan yang ber-AC. Kalau AC kan lembab lagi. Iya. Covernya lengket. Terus kalau nak diputernya tiap hari itu tidak. Mati kalau kita muter 10.000 sehari ya. Tidak juga paling pingsan. Karena dengar musik terus kan. Tapi ya minimal keluar setelah itu dengar musik lagi. Nah, 1 minggu biasanya kalau pengen tuh berapa kali? Berapa lagu lah, berapa kaset gitu? Ya paling sehari itu kalau kaset paling 5 kaset sehari. Dipilih tergantung sesuai lagi selera. Senang apa puter itu. Tapi kata si Rizky memang ada sih artis yang menjadi idola? Ada. Apa tuh? Iya, kalau yang idola tuh paling kayak God Bless itu idola. Iwan Fals idola. Iwan Fals ya, oke. Banyak seluruhnya lengkap kalau Iwan Fals? Kalau Iwan Fals lengkap dari album pertama sampai dia tidak rilis kaset lagi ada. Sempat ada double kasetnya yang tersimpan?
banyak yang siko album, misalnya ada ngoleksi Tojiko, gitu. Siko album ada 7 di rumah. Iya, punya Rizky tuh. Punya dia. Iya, ya kalau semuanya dia nak minta tanya beli ya memang Yo, lengkap tidak ada. apa-apa. Iya, Kalau ada siko tidak ada ku lepas. iya. Kalau ada dua. Kalau Iya, dua kalau lepas. ada dua, iya. Kalau dua lepas ya. Dua, jangan dulu lagi 3 lah. Ini jiwa kolektor ya, bukan jual beli, bukan. Bukan. Tapi ada cerita di balik kaset-kaset CD ini gitu. Nah, mungkin ada sejarah-sejarah juga lah tadi kita ngomong tadi bahwa ada lagu yang menggugah selera, ada yang mengganggu yang kembali ke memori ya. Kalau selama Rizky ngoleksi ini banyak yang nyingok ke langsung sana. Banyak yang langsung ke galeri ya. Oh namanya galeri. Iya, banyak langsung ini. Galeri ya. Orang awam atau anak-anak sekolah atau mungkin Sekarang banyak sudah anak SMA be sudah ngoleksi sekarang. jadi pengen nyingok tadi. Jadi pengen nengok, jadi ya banyak uang untuk buat video klip ada. Tidak takut hilang. Kita jingok ini. Dipasang CCTV juga kali. Ya, tapi aku ingat urutan kaset-kaset itu ingat. Iya. Nah, hilang sih kok. Yang pastinya kalau yang kayak kata guru Gibson tadi bahwa itu memang disimpannya. Iya, disimpan. Itu tahun berapa gitu? Guru Gipsy tahun 70-an juga. Tahun 70-an. 70-an. Dan punya sikot tuh lah. Punya sikok lah. Itu dapat di mana? Ini dapat online kemarin. Online ya. Oke, ya. Dulu kita lanjut kembali dengan ngobrol-ngobrol bersama Rizky Febriani, namun juga sudah mirip nama-nama artis ya. Dan kalau piringan hitam, cara perawatannya mana tuh? Kalau kaset kan tahu dewek ya, mungkin ya diputar-putar. Nah kalau piringan hitam, Kalau piringan hitam nih ada cairannya bang atau krimnya krim? nggak usah pakai, biasa pakai untuk pembersih kaca tuh. Bisa kita semprot. Tapi usaha ke piringan hitam nih jangan sampai lecet. Kalau lecet dikit dia lagunya ke skip. Karena di piringan hitam itu ada Garis. garis-garis itu tuh lagunya. Jadi Jadi jangan sampai tergores, jangan. kalau pelan-pelan. tergores lagunya terpotong. Jadi pelan-pelan gelapnya. Tidak juga kalau pakai pembersih kaca tuh yo pelan-pelan lah. Tenang. Kalau dia kegores sudah. Pada saat makainya. Iya makanya. Tapi ada yang model-model DJ mah itu kan pakai piringan juga. Itu bisa merusak itu. Beda alat itu. Alatnya beda. Jadi piringan hitamnya ada alat khusus. alat, ya. Sama cak gramafon gitu ya. Gramofon beda lagi itu Beda 50-an ke pucuk. Tapi bisa dipakai. Nggak bisa. Oh beda. Kalau gramofon itu piringannya pakai batu, piringan batu dia. Oh. Beda sama piringan ini. Ini fiber. Nah, plastik. Bukan, plastiknya itu plastik. Oh ya bukan mereka pikir sama. Beda. Ukurannya pun beda ya. Beda. Tidak salah ukuran sama. Oke, ya. Jadi nggak bisa dipakai di gramafon. Tidak baca. Jarumnya beda juga. Kan kalau gramofon tidak pakai ini dia, tidak pakai listrik. Yo. Dia diengkol kan. Oke. Jumlah lagunya ya terlalu banyak ya kalau gramafonnya. Kalau piringan hitam, Kalau gramafon gramofon kurang tahu. paling 2, paling 3 ya lagunya. Ya itulah paling. Kalau ini banyak nih, Ini satu album, dia Satu album. 10 lagu. maksimal tuh. Sekitar itu tergantung beda-beda. Oke, iya ya. Terus ini yang kalau dangdut banyak. Dangdut banyak di rumah, banyak. Oma siapa-siapa tuh lengkap. Oke. Di Palembang sudah mulai berkurang untuk penjualan barang-barang seperti ini. Terus kalau itu Rizky berangkat ke kota-kota lain kan? Yo, berangkat ke kota-kota lain tuh usaha ke nyari kaset. Selain online ya. Selain online, Iya. usaha ke nyari kaset. Jadi kalau datang ke kota wong nyari makanan, yo, uang nyari makanan, nyari baju, nyari apa, kita nyari kaset. iya. Di mana kota mana bisa yang paling banyak tuh? Jakarta paling banyak. Surabaya? Oh, belum. Belum sampai sana ya? Ya, kalau luar negeri pasti cari kaset. Serius? Di Singapura Cari kaset. banyak yang jual. Ada CD, piringan hitam terutama. Tapi baru ya. Tidak yang lama. Oh, yang sudah lepas plastiknya. Sudah lepas. Ya kan Yang kalau segel. yang baru kan disegel. Tidak ada lagi. Oh, Bekas punya. ada juga jual. Ada. Tapi dia person ya, bukan toko gitu. Toko cak itu toko. banyak masih. Kalau di luar negeri banyak toko-toko. Oh, gitu. Jadi tempatnya juga sana ya. Ya, kepikir ya susah nyarilah kaset ini. Ternyata masih ada tempat yang memang di luar negeri atau di luar kota yang bisa kita datangi. Kalau di Palembang sendiri selain di Cinde,
Dah katik lah. Di Cinde tu lah. Biasa Atau kalau person tadi ya? ya wong per wong. Kalau di Cinde tu kan loak-loak itu sudah banyak langganan ya. Iya. Langganan aku kalau. Dulu Jadi, ada Wattpad ya? Wattpad. Wattpad apaan? Iya. Yang pelawak. Wattpad itu. Koleksi juga dia. Iya, tidak dijual kayaknya. Oh jual juga. Iya. Tapi tidak tahu di mana wilayahnya. Bukan pen, dia tuh pen tak namanya. Kalau mungkin Ungi lah yang beda. Oh, Tadi itu mereka jual dengan bisa dikatakan bisa dicoba tak tuh? yang mana Yang di sana, di pasar Cindi itu. mereka ada tip untuk ngetesnya ada. Oh boleh. Boleh. Aku pikir bawa balik lepas tu Ya. aku dah baca bunyi ya. Tapi kalau aku dak ada aku tes aku. Percaya baik. Percaya baik. Karena aku nyingok kita belum ada di koleksi, kita mbek macam tu. Lagu apa mbek macam tu. Iya. Okey. Iyalah yang namanya pencinta ada kolektor ya. Jadi apa baik yang mungkin bisa untuk display ya. Dan ini eranya kan ada yang kaset dengan produk tebal putih, ada yang produk tipis ya biasa ya. Mika. Apa yang bedanya? Dan di awal-awal itu kayak tadi itu ada bungkusan kaset tapi dibungkus yang punya Alma Albar ya. Iya, Iwan Fals. Iya. Iwan Fals ini. Nah, itu kalau dibuka coba tunjukkan di kamera. Jadi ini kan kayak kartu remi jadi ya. Iya. Jadi dibuka ternyata tidak ada gambar di kotaknya, bodinya ya. Tapi di bungkusnya ada. Iya. Nah, itu kan susah tuh jago untuk supaya jangan koyak pas buka tutup. Itu kan pelan-pelanin Pak ya. Tergantung perawatan kita lah. Iya kalau udah nak nyingok kan pelan-pelan. Ya, pelan-pelan yang sobek hilang harganya sudah. Jadi tidak pernah cerewet Rizky kalau ada orang datang. Dah benar. Silakan Pak. Kan ngerti lah mereka kan yang main-main ini kan. Oke, iyalah. Jago pelan-pelanian ya. Iya. Yalah dulu kita lanjut kembali nanti dengan sesi yang kedua untuk dulu galo-galo. Kita dendang ke lagu yang berikut ini. Setelah itu kita masuk sesi kedua dan pacak betaken ya dulu yang pengen bertanya bersama Rizky Febian, seorang kolektor kaset pita dan juga piringan hitam ya. Kalau kami tahunya semua CD ya. Ternyata piringan hitam namanya. Ada CD apa beda CD? Kalau CD itu yang untuk Yang kecil, oh yang oke putih. ya. Ini piringan hitam ya. Dulu kita lanjut kembali dengan lagu yang berikutnya. Setelah itu kita akan kembali di program Suara Komunitas. Dari dalam
Alang kelema makan ketupat. Ketupat dimakan duduk di muaro. Melalui perompat kita lestari ke adat istiadat supaya budaya terus terpelihara. Sriwijaya Pagi, perompat RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Ya 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan dulu pendengar di mana berada. Masih bersama Kulo, Cek Dola dan juga ada Rizky Febian ya. Rizky Febian ini bukan penyanyi, namanya mirip ya. Dan Rizky Febian ini seorang kolektor kaset ya, kaset pita dan juga piringan hitam. Langsung baik kita lanjut kembali Rizky. Tadi ada ceknya yang nak disampaikan mungkin pernah melok pameran atau edukasi kepada generasi muda? Sering kalau melok-melok pameran tuh sering. Di mana kemarin? Kalau ada pameran-pameran Sekolah-sekolah? Iya kalau ada di sekolah-sekolah. Kita melok kalau biar edukasi untuk wong-wong biar ngoleksi juga. Benar. Jadi anak muda ini kan tahunya cuma mereka MP3. Iya. Atau audio-audio yang bisa digital lah ya. Nah, analog kan mereka belum tahu. Nah, sekarang bagaimana rasanya tuh perbedaan mendengarkan musik analog dengan digital nih, yang beda kayaknya. Kalau tadi katanya kok beda nih anak, apa mana rasanya? Dari soundnya beda deh suara. Terus kalau kita dengar dari kaset, kita bisa baca liriknya aja, nah dengar lagu sambil baca lirik. Cak ini contohnya. Ya. Nah. Oh itu panjang ya? Ya di sini ada liriknya. Jadi iya. kalau denger lagu kita tidak tahu liriknya baca jadi sambil nyanyi. Iya. Itu yang keren ya. Dan menghafalnya lebih cepat itu. Iya, oke. Tapi tadi balik lagi kita muka tadi tidak takut kalau koyak itu kan udah lama tuh tahun paling tadi yang 70-an 60-an. Ini 70-an ini. Itu siapa tuh Muksin ya? Ini Omai Rama. Omai Rama. Judulnya? Penasaran. Ada juga kaset lawasnya Roma yang dulu masih sebelum Soneta ya? Sebelum Soneta ada juga. Oh. Ini sudah tanda tangan ini. Ini tanda tangannya LV. LV Sudah bernilai loh. Sudah nilai ini. Jadi kita usaha ke ini waktu apa? Kita ngoleksi kasetnya, kita ketemu sama penyanyinya. Betul. Jadi kita bisa tanda tangan, nilainya lebih nambah. Oke, betul. Dan berapa kaset yang sudah ditantangin nih? Wah banyak, sudah ratusan ya. Kalau penyanyi Indonesia mungkin sudah banyak yang aku ketemu untuk. Tapi tidak merusak tidak merusak kaset nih kalau di kertas. Kan di covernya kita tanda tangan tuh. Jadi mereka tuh lebih dihargai gitu nah. Kita ngoleksi barang dia. Gitu. Benar. Dan itu kabarnya pernah ada seniman sudah tiada. Terus banyak yang cari piringan apa? Piringan hitam. Dan belinya cuma berapa kemarin katanya? Belinya udah sampai satu lah itu nah. Tapi terjual puluhan. Terjualnya puluhan. Weh. Karena tanda tangan musisi tersebut yang sudah meninggal. Oh, itu dicari wong ya. Dicari wong. Dan itulah jadi mengkoleksi piring hitam juga dengan kaset ini ternyata memiliki untuk masa depan ya atau bisa menabung ya. Bisa menabung. Investasi. Nah, investasi. Oke. Jadi kita bisa nyimpen dan akan menambah nilainya ya. Apalagi kasetnya cuman dikit diproduksi pada masanya itu. Iya, dikit. Paling ada yang langka, yang sekarang langka tuh justru yang di tahun itu tidak laku ya, nah wadola. Karena di tahun itu misalnya dicet kan tidak laku tuh. Tidak banyak yang belinya. Iya, tidak banyak yang beli. Kan dikit tuh zaman itu. Itu kan pasti balik pabrik. Justru sekarang yang dicari wow. Karena kan dikit kopinya, paling cuma 100 kopi gitu nah. Nah, itu yang dicari gitu. Oh, iya. Jadi cuma ada 100 kopi yang terjual. Terjual ya. Oke lah kalau itu. Dan untuk tantangan dalam mengkoleksi sendiri? Ya tadi yang lecet-lecet tadi takutnya itu kan. Oh, takut ya. Takutnya itu tantangannya itu. Hilang enggak takut? Hilang itu takut galau. Iya. Silakan dulu nih pengen meloan di sini di program kita ngobrol-ngobrol dengan komunitas nih dalam suara kita ya.
Dan unik sekali karena ini sudah ada kelompoknya, ada komunitasnya kalau di Indonesia atau di Palembang. Kalau di Indonesia ada. Kalau di Palembang sih dikit ya, masih yang Belum ada keinginan untuk mengumpulkan mereka. ada, sudah ada paling di grup-grup WA ya cuman. Kalau di Indonesia tuh ada. Tapi kemungkinan Rizky paling terbanyak ya koleksi di Palembang. Caknya kalau di Palembang ya. Kalau di Jakarta sih banyak saingannya. Dan umurnya ada yang lebih tua? Kalau yang anak muda yang pertama kali ngoleksi, aku bisa ngomong aku yang pertama. Zaman itu waktu zaman 2000. Sekarang sudah banyak ya. Sekarang sudah banyak. Dan itu bisa maksudnya dikumpulin lah hitungannya. Jadi mereka bisa ada tempat ngobrol. Nah, ada di Saling bertukar kaset. Kalau Indonesia tuh ada grup itu satu grup sama penyanyi Cak Ahmad Dhani, itu Ari Lasso, Fadil John. Itu satu grup kami. Nah, yang membeli harga mahal tadi ini kan membeli harga mahal tadi itu anggota kolektor juga atau memang dia senang sama artisnya? Kolektor itu yang ngerti barang. Kalau yang nggak ngerti ngapain dia beli? Iya, bukan broker bukan ya? Bukan. Tapi banyak juga broker barang-barang itu kan? Banyak. Ada salah kan banyak. Kalau beli online itu berapa barang minimal sih harga? Paling murah kalau beli online. Pernah? Aku yang beli. Iya. 50.000 paling itu. Online. Paling murah itu. Tapi kalau di pasar-pasar itu sudah enggak sampai ya? Paling 5.000. Oh. Itulah banyak dari sini tuh. Iya, 5.000 siko ada 10.000 lah paling kencang. Kita nganyang bola Mas. Iya. Laju kita tarik juga pengen ngoleksi nih. Karena tadi ya regonya pajak 50 beli, akhirnya pajak 5 juta lebih. Iya, tapi kan ini apa? Jingok-jingok ya. Yang wong yang ini yang tahu-tahu Ben. Ya, jingok-jingoknya. Dulur, di kesempatan siang hari ini nih di Pro 4 ini selain siarannya melalui radio, kita juga melalui YouTube kita ya, YouTube Pro 4 Palembang. Jadi bisa melihat beberapa koleksi dari Rizky Febian. Ki, itu piringan hitam itu ada yang lama itu Badai Pasti Berlalu, ada tanda tangan siapa, Bil? Ini sudah ada tanda tangan pemain filmnya. Oh. Eros Jarot, Slamet Raharjo, Christine Hakim, Lengkap. sama Roy Martin. Ketemu di mana? Ini waktu Bareng-bareng. Perilisan ini ya. Ini kan yang rekaman baru nih. Oh iya baru. Ini baru rilis 2024. Oh, jadi di upgrade ulang apa? Ya, di-update ulang. Iya. Jadi ini sama tanda tangan Faris RM. Terus yang paling lama mana? Ada lagu Palembang? Nah, ini yang lagu Palembang, ini yang sudah langka nih tahun 60-an. Sebiduk di Sungai Musi. Sebiduk di Sungai Musi. Remako ya produksi. Alfian. Oke. Nah, itu sampai kertas sampai sampai ini yang dicari sebenarnya adalah. Ini yang dicari karena vintage-nya itu tapi jangan sampai koyak dia. Jangan sampai koyak dia. Iya. Tidak mungkin tuh di plastik gitu Bang, biar aman. Tidak ini bebas. Sebenarnya bisa. Oke. Tapi pastinya dalamnya ya sini atau piringannya. Ini juga apa tuh? Juga langka nih. Mana? Coba kita buka ya. Nah, ini sudah lengkap tanda tangan Titik Sandara sama Muxin Alatas. Oh iya, ada foto juga pantesan pertemuan ya. Ya, ini. Itu lagu yang mana tuh judulnya? Ini yang Hatimu Hatiku. Isi berapa tuh? Ini isinya 12 lagu. 12 lagu. Oh iya. Jadi kan dia nih kayak ini, Pak. Tunjuk. Nah, iya. Jadi dia tuh ini lagunya satu set A, ini set B-nya. Tapi seperti ada bercak putih itu memang. Ini yang kita bersihkan pakai pembersih kaca tadi. Ini kita bisa bersih, hilang dia. Jadi yang di hijau ke jangan sampai lecet tuh, yang di lagu-lagu ini lagu ini. Yang putih-putih tuh. Yang ini nih. Ini lagu ya, kalau garis ya. Ya garis-garis. Kalau ada 5 garis 5 lagu. Tidak. Jadi yang kecil-kecil ini lagunya. Kalau ini lecet, lagunya kepotong. Oh, iya. Oke. Jadi mereka muter ya gitu. Dan uniknya tadi kan bisa mengeluarkan suara. Ya, itulah. Jika lagi Kopita bisa mengeluarkan suara. Ya, itu masa-masa awalnya Rizky bertemu dengan kaset. Ya. Ki, ini pertanyaan lagi Ki, kita nanya-nanya ya. Tadi sudah komunitas sudah ada, perawatan sudah, terus keterbatasan dan kelangkaan ini, mana cara mengantisipasinya?
Atau mungkin tadi ada jaringannya? Yo kita yang langka-langka itu justru kita koleksi nanti tuh biar dia semakin langka tuh semakin tinggi harganya. Gitu lah. Jadi sebisa-bisanya kita cari yang langka-langka tuh. Iya. Yang misalnya ada 100 siko. Misalnya cuman di tahun itu cuma ada 100. Contoh lagunya yang 100 kok tadi. Ada tahu? Mungkin pecah kaset AK, Uco Harahap. Cuma 100 biji. Itu paling zaman itu kan enggak laku. Ada zaman itu ada yang laku, ada yang tidak lah itu. Belum masuk ke tren ya. Belum, tren ya. musik-musik rock ya. Cak, banyak sih yang band-band rock alternatif yang tahun 70-an tuh banyak. Cak terancam saya itu kan wong kata yang tahu dulu. Jadi itu sekarang yang langkanya sudah. Itu harganya bisa wong jual sekarang pajak 1 juta lebih. Padahal di tahun itu harganya paling 500 perak lah. Iya. Gak ada lah. Iya, di zaman itu. Jadi 1 juta lebih ya. Sekarang ya, itu. Sama Cak, kalau kita tuh mengkoleksi kayak perangko gitu. Perangko. Iya. Barang-barang Kalau antik. zaman-zaman kita sekolah, kami sekolah bukan kami sekolah perangko. Sekarang sudah pemikiran lain lagi kalau kaset gitu. Nah, pengaruh koleksi pada gaya hidup dari Rizky sendiri. Maksudnya pengaruh gaya hidup. Koleksinya dengan gaya hidup mungkin ya mengurangi Jadi tua. Bukan. Iya, bisa jadi ya. Pola pikir Iya. atau mungkin mengurangi jajan untuk beli itu. Yo dulu waktu zaman SMA dulu kan dikasih duit jajan oleh orang tua bukan untuk makan, untuk kaset. Kita tahan sebelum sekolah dulu tahan ke Cinde dari kaset tuh. Terus Yo langsung pokoknya dapat duit langsung ke Cindi. pokoknya dapat duit cari kaset. Pokoknya mah itu dulu tuh. Jajan pakai duit beli kaset. Pakai kaset, beli kaset. Oke. Terus kalau ini tadi gaya hidup tadi katanya. Oh, tepelo-pelo enggak jadi. Iya, tepelok jadi cak orang tua aja. Iya, pola pikir. Asak nongkrong sama kawan, dikate orang tua kan ini kan. Iya, iya. Tapi termasuk pola pikir juga ya. Jadi dengan adanya wawasan ini kan lebih daripada yang lain kawannya. Iya, lagu-lagu sekarang juga udah aku tidak dengar hobi juga. Hobinya lagu-lagu yang cak ini nah. Iya, oke. Nah, untuk rekomendasi untuk yang ngomongin baru nak mulai koleksi. Apa kira-kira? Ya mulai lah koleksi sekarang tuh karena Harus minimal berapa dulu atau apa dulu yang dilakukan? Mungkin bergenre apa bang? ya mungkin sesuai genre kamu lah yang hobi itu nah. Yang kalau misalnya hobi rock, koleksi yang rock. Karena sekarang juga lah mulai balik lagi sekarang banyak orang sedang koleksi kaset. Ya. Termasuk saya kalau di Jingoknya pengen juga kalau tinggal nyari tipnya bege. Gampang kalau di Iya pasti ada lah ya. Ada, pasti. Iya. Dan keterkaitan dengan sejarah musik juga tadi yang kita ulas di awal tadi. Mungkin dengan ada sejarah musik ini, apakah Rizky merasa mengoleksi rilisan fisik ini membantu lebih memahami sejarah musiknya? Membantu karena tidak cuma ngoleksi dengar lagu be, karena pas kita dengar kita juga lagi pengen kapan sih album ini rilis itu, karena apa album ini rilis. Terus Rizky juga apa merasa juga melihat adanya perubahan tren dalam dunia kolektor kaset pita atau piringan hitam belakangan ini, misalnya minat meningkat dari generasi muda tadi. Jadi mungkin saling persaingan atau apa, atau mungkin susahnya nyari koleksi. Nah mungkin sekarang kalau lah banyak kolektor nih saling berebut di pasar nah, jadi saling iri-irian gitu. Jadi kalau misalnya dia yang dapat, kita juga melo iri gitu. Kok kita udah dapat nah. Iya. Oke. Kembali ke koleksinya Rizky. Tadi ada yang apa? Ada yang selain dari rock atau itu ada yang lainnya? Yang putih-putih ini tahun berapa kira-kira? Yang mana tuh? Yang tebal, yang wadahnya. Oh yang ini sama 80-an juga nih. Zaman Billboard aku tahu ini. Ini God Bless album Cermin. Iya, Pak. Aku dulu punya Billboard ya kan. Ya, Billboard. Billboard masih produksi? Oh, tidak lagi. Kalau kaset tidak lagi. Iya. Ini ini kan ini sudah termasuk susah galau nih, Black Brother. Iya. Band Papua. Oh iya. Tahun berapa sih? Ini tahun 80-an juga. 80-an ya. Kalau yang paling susah didapat, pernah ada pengalaman dicari
Akhirnya dicari di MP Wong gitu. Yo, Atau kayak apa ini. tuh? Ini album pertama Iwan Fals tadi ini paling susah. Tahun berapa tuh? Ini yang tahun 70-an tadi. Yang dapat kita berapa? Ini dapatnya di 2019 dapatnya. Di awal-awal 2020 atau 2020. Siapa yang punya tuh? Ini Wong kolektor dari Jawa, dari Surabaya. Wong kita ya. Bukan Wong kita. Dapat. Ini juga sekarang sudah, ini album pertamanya God Bless. 12 ya. Huma di atas bukit ini sekarang sudah jutaan juga. Ada tanda tangan juga. Sudah ada tanda tangan sama Albar. Wow. Dia be terkejut sama Albarnya be terkejut. Masih ada barang. Masih ada katanya. Dia mana yang pertama sekali gitu ya? Album pertamanya. Iya. God Bless ya, bukan Albarnya ya? Bukan God Bless. God Bless ya. Oke. Terus mereka kasih tanda tangan itu pasti sudah mulai nambah nilainya kan? Iya, lah nambah nilai. Cak. Oke. Ini album, nah ini 2.000 ini kan sebelum God Bless. Kenapa dibungkus itu? Yo, karena tahu deh harganya ini sudah. Berapa tuh? Ini sudah. Dari tawar berapa kemarin? Kalau ada tanda tangan ini istilahnya itu priceless bang. Waduh kita terserah kita nak jual berapa caknya. Karena ada tanda tangan. Oh. Kalau misalnya. Nah ini masalah harga tadi ya, balik lagi harga. Bukannya pasar-pasaran, agak pasar. Kalau ada tanda tangan nih, kita tidak ngomong pasaran lagi adalah. Kalau misalnya yang peminatnya ngefans sama Albar, misalnya kita ngomong ini 10 juta dia galak, iya. Mbak gitu nah. Oh, dia ngefans. Karena kalau tanda tangan. Benar. Oke. Dan itu kemungkinan tadi ya tidak banyak juga. Ada pun cetak banyak tapi ya rusak atau apa. Iya. Banyak yang lengket. Yang paling banyak apa biasanya kalau yang dijual oleh para penjual barang-barang antik ini kaset-kaset lama nih? Yo, penyanyi-penyanyi baru, ya penyanyi-penyanyi 80-an kan banyak tuh kopi, Cak. Betharia Sonata itu kan yang hati yang luka tuh. Oh, banyak. Nah, itu kan di zaman itu kan lakunya itu kan berapa juta kopi sampai kan. Mungkin sekarang yo karena sekarang banyak jadi tidak ada langka sama itu. Nah. Iya, tidak dicari wong ya. Tapi kalau misalnya sekarang ya susah juga masih dicari lah. Masih. Ya. Karena aku ingatnya dulu tuh waktu di kos-kosan dulu, ya tadi cerita kemarin kita punya koleksi lagu-lagu ska. Sampai setiap sebulan tuh 3-4 kali beli. Kalau zaman binget ya. Karena memang pengen denger dulu. Karena belum ada digital ya kan. Iya. Jadi kalau senangnya kalau sudah dapat barang tuh. Nah, ya sayangnya kemarin waktu balik dari Jawa ke sini ya tidak terbawa. Hilang. Padahal itu koleksi lengkap ska yang punya. Ya mungkin dari tidak tahu lah kemana bentuknya. Ya pastinya ya tadi namanya koleksi ini kalau misalnya belum lengkap belum merasa ini ya bang. Belum pengen rasa greget tuh pengen dapat ya. Nah. Iya. Kalau sudah dapat sudah. Apa yang masih cari nih? Yang masih cari? Sebenarnya banyak yang Cak. Yang lengkap ya. ya. Yang banyak yang belum lengkap tuh banyak. Jaip itu apa? Best Jam atau apa? Oh itu 90-an itu. Itu tidak masuk dalam pencarian. Masuk. Kalau koleksi ada sudah lengkap yang Cak itu gampang kan carinya kalau yang Cak itu tuh. Yang aku lebih cari ini yang tahun 70-an. Yang Cak Akal itu kan. Iya. Ini Giant Step, Benny Subarja itu. Orkes Melayu tuh ya. Ya, orkes Melayu tuh. Iya. Ya, karena lagi naik lagi tuh orkes Melayu. Iya, naik lagi. Mungkin dicari wong-wong yang hobi dengan tersebut ya. Yalah mungkin Rizky harapannya ke depan untuk namanya komunitas kita ini kan di CD ya. CD piring hitam ya dan juga kaset pita. Apa ya ke depannya itu harapannya? Mungkin biar budak-budak muda ini kan ngoleksi lagi biar kasetnya lebih semakin maju lagi sana. Jadi jangan kita cuma dengar dari HP, kita pegang fisiknya juga. Jadi lebih dengar musik sama dengar di HP itu beda sudah. Bedanya pokoknya. Oke, jadi beda ya. Beda. Oke. Makasih Rizky sudah ngobrol-ngobrol karena sudah ini ada program obrolan lagi yang pastinya akan setting-setting kegiatan. Dan sudah banyak yang kita ngobrolkan dan berharap nanti bisa ngobrol lagi di kesempatan lainnya. Kita kumpul ke wong yang ada hobi dengan barang-barang jadul ya, atau juga teman-teman yang punya hobi kaset komunitas ya. Dan ini menginspirasi lah kalau apalagi aku yang pengen nyingok karena belinya 5.000, 10.000. Dijual jutaan bacanya. Iya. Yalah dulur, kita ucapkan terima kasih Rizky sudah hadir sini membawa apa yang
di koleksinya dan tentunya sampai ketemu di lain kesempatan. Siap. Ya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dulu kita lanjut kembali dengan program acara selanjutnya bersama rekan Mita nanti di program acara Sriwijaya Siang. Dan saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain kesempatan untuk Dulu Galau-Galau di Mana Beradong. Alang kelema makan ketupat. Ketupat dimakan duduk di muaro. Melalui perompat kita lestari ke adat istiadat supaya budaya terus terpelihara. Sriwijaya Pagi, perompat RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.